Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Salam Pak sukses, Yusran. salam sukses pengusaha muda Kabupaten Kediri. Kali ini saya sedang sama Bang Arif Darmawan, salah satu tokoh sukses kuliner di Kecamatan Ringin Rejo. Di Kecamatan Ringin Rejo. Mungkin sedikit mau bagi tips-tips dan cara-cara dan motivasi lah untuk memotivasi pengusaha muda di Kabupaten Kediri agar mau dan bisa berusaha seperti Bang Arif. Monggo Bang Arif perkenalan. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan. Umur saya sekarang 40 tahun. Jadi masih muda saya, 40 tahun. Ya, Iya Pak Yusran. Nggih, nggih, nggih. Seperti itu. asli dari Nusa Bangu, Iya, saya asli kelahiran dari Desa Susuh Bangu ini. Kabupaten Kediri paling selatan. perbatasan dengan Kabupaten Blitar. Iya, perbatasan dengan Kabupaten Blitar. 1 kilo lagi saya sudah masuk orang Blitar. Tapi saya masih masuk orang Kediri ini. Ya, Nggih, ini kan nggih. Mas Arif dulunya kan sebelum punya kuliner soto ayam di Nusa Bangu kan di pernah juga di perdagangan apa sepeda motor dan mungkin yang lain. Mungkin kenapa sih kok akhirnya Mas Arif ini terjun atau menekuni bidang usaha kuliner yaitu soto ayam Lamongan. Soto ayam Lamongan bener ya? Iya, betul. Ya. Soto ayam Lamongan, kita mempunyai simbol namanya soto ayam Lamongan, ada tulisannya WBL. Jadi kita itu kan cita-citanya memang ingin membuat warung Ya. makanan itu semuanya ala bumbu Lamongan. Oh, ala masakan Lamongan. Asokan Lamongan. Rencananya itu. Ya. Jadi mau ada bebek goreng Lamongan, terus soto daging Lamongan, soto ayam Lamongan. Awalnya itu. Akhirnya kita membuat sebuah ikon WBL, Warung Bumbu Lamongan. Warung bumbu Lamongan. Cita-citanya seperti itu. Bukan yang lain ya, maksudnya WBL itu singkatannya bukan yang lain ya, tapi warung bumbu Lamongan. Iya, jadi kita ingin membuat warung yang ada di dalamnya itu semuanya bumbunya itu khas, ciri khas masakan Lamongan gitu. Terus mulai menekuni buka warung atau kuliner soto ayam Lamongan sejak kapan Bang Farid? Sebenarnya saya membuka warung soto itu dibilang masih sangat singkat ya. Saya itu akhir 2016 masih merintis. Yang sebelumnya itu nggak ada background kuliner. Jadi saya backgroundnya kan memang marketing, sales, tapi di otomotif sepeda motor. Ya. Jadi saya itu menitik karir dari menjadi seorang sales dealer sepeda motor. Kalau setelah warungnya itu sekarang sudah ramai, mungkin target jangka pendek, target jangka menengah, target jangka panjang untuk Mas Arif sendiri itu bagaimana untuk warungnya ini? Atau mungkin buka cabang atau bagaimana? Mungkin Mas Arif bisa ceritakan target-target jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang? Iya. Kalau target ya, kita target itu ada beberapa macam. Kalau target untuk mengembangkan usaha, itu kita maunya itu yang nggak muluk-muluk lah. Kita itu kepengen punya satu tempat itu ada yang di jalan provinsi, kita mempunyai satu tempat rest area yang bisa bis itu masuk, orang-orang wisata dari luar kota itu masuk, kan kita ada bentar lagi ada bandara Doho Kediri. Nah, target kita itu sebenarnya kita ingin membuat rest area, nanti ada tulisannya besar, WBL, Warung Bumbu Lamongan. Nah, kita sudah ada beberapa itu, kita mau membuat bakso.
Ya. ada mau membuat soto daging, Ya. ada yang membuat lalapan, dan yang hari ini sudah berjalan itu kan masih soto ayam Lamongan aja. Itu target untuk urusan ekonomi ya, urusan pengembangan. Kita minimal sih setelah bandara jadi kita mempunyai target itu mempunyai satu lahan di tepi jalan yang jalan provinsi itu yang bisa untuk parkir bis, beberapa bis masuk, semuanya masuk itu untuk target urusan duniawi ya. Nah, kita ada lagi target sebenarnya. Urusan untuk orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi target kita sebenarnya simpel. Kita itu bisa memberi manfaat orang-orang di sekitar kita, itu baik mitra kerja kita, masyarakat di sekitar warung kita, di teman-teman kita. Itu sebenarnya kita hanya ingin memberi target, kita itu memberi bisa mendapatkan rezeki yang barokah, barokai untuk kita, orang-orang di sekitar kita, dan barokai mitra-mitra yang kerjasama dengan kita. Jadi setiap kita berdoa itu doanya hanya itu untuk urusan akhirat. Ini itu. keren ini Mas Arif. Jadi terima kasih, saya kan sudah ke sini untuk sore itu. Sore ini saya sudah sini ternyata mendapatkan ya banyak sekali motivasi dari Mas Arif. Kalau yang selama ini yang sudah berjalan mungkin ada 5 tahun kan Mas Arif ya? Iya 5 tahunan 5 lah. tahun ini untuk bahan baku atau untuk penyediaan bumbu atau penyediaan ayam dan lain-lain menemui kendala atau tidak? Kendala yang paling berat yang pernah dialami Mas Arif selama jualan soto khas Lamongan ini apa? Kalau kendala itu sebenarnya ya dari mulai kita buka itu sebenarnya banyak kendala. Kendala yang paling utama itu adalah dari kita sendiri. Saat kita malas, saat kita takut dengan ayang-ayang, saat kita mau melangkah takut. Jadi kita itu dari awal membuat sebuah mindset, kita itu harus bisa. Kebanyakan anak-anak muda sekarang ini mau melangkah itu takut dengan diri sendiri. Mau buka warung, gek-gek engkau gak payu. Mau buka usaha, nanti gek-gek engkau ada saingannya orang lain. Yang penting itu ada niat gitu sebenarnya kita jalan. Kalau boleh tahu Mas Arif, per hari ini rata-rata per hari itu bisa habis berapa mangkok dan rata-rata per hari itu membutuhkan berapa ekor ayam sih untuk memenuhi kebutuhannya Mas Arif di warung kuliner sotonya Mas Arif ini. Kalau saya itu ya pertama kali buka target itu sangat tidak muluk-muluk. Saya itu 2016 itu September kalau nggak salah. Saya itu hanya bikin target satu hari itu hanya habis 10 ekor ayam. Terus setelah dengan kemajuan ternyata warung bisa jalan, bisa rame. Oke lah kita menaikkan target. Akhirnya per hari target itu kita hanya 14 ekor ayam. Dengan berjalannya waktu sampai hari ini ternyata itu di luar perkiraan kita. Kita itu per hari rata-rata habis 100 ekor ayam. 100 ekor ayam? Iya. 100 ekor ayam itu padahal ayam yang besar ya. Kita itu bobotnya yang 2 kilo up, 2 kilo ke atas kan. Itu satu hari sampai hari ini kita rata-rata habis 100 ekor ayam. 100 ekor ayam berarti sekitar berapa porsi ya Mas Arif? Kalau kita buat itu satu ayam itu sekitar saya bikin 15 porsi, 16 porsi. Bisa sampai 1.500 porsi? Iya, per hari itu 1.600 porsi. Konsumen terbesar itu dari pemakai jalan yang ada di sini atau instansi atau dari desa atau dari dinas terkait atau mungkin dari dulu seperti teman-teman Mas Arif waktu kuliah atau bagaimana? Target kita itu sebenarnya semua khalayak bisa masuk ke sini. Okay. Makanya kita membuat harga 11.000 itu. Jadi istilahnya gini, ngapunten. Saya dulu itu kan background seorang sales. Yeah. Jadi sales itu, marketing lapangan itu, kalau bisa itu saya setiap keluar rumah, pagi sarapan di rumah, siang makan di luar, malam makan di rumah. Nah,
dengan harga 11.000 itu kita mentarget para sales-sales lapangan, box-box mobil, orang yang intinya bekerja di lapangan lah, yang istilahnya ngepas-ngepaskan biaya makan di lapangan itu. Sekali makan di sini, warak. Nah, berarti nanti cita-citanya main ke Kediri harus ingat dengan soto ayam Lamongan Bang Arif. Iya, pokoknya Kediri Selatan. Nanti kalau jalur Kediri Sambi Blitar, mampir aja ke sini. Sekali makan 11.000 nasi, 3.000 teh, dijamin sampai malam nggak makan sudah kenyang. Siap, sudah ekonomis sekali. Ekonomis. Kompetitif. Itu target untuk para pekerja lapangan. Ya. Dan untuk target yang para orang yang mau ngebosi ya, neraktir, Ya. itu dengan satu porsi 11.000 itu kita juga nggak keberatan. Jadi pangsa pasar kita itu memang kita bikin 11.000. Jadi untuk orang-orang yang istilahnya pekerja keras itu bisa masuk, untuk orang yang istilahnya menengah ke atas, untuk makan-makan, untuk traktir mentraktir itu juga nggak keberatan gitu dengan biaya segitu. Kalau gini Mas Arif, saya mau tanya tentang gimana harapan Mas Arif biar nanti memotivasi para calon pengusaha muda dan para usia-usia produktif yang ada di Kabupaten Kediri pada khususnya, di Jawa Timur pada umumnya, di Indonesia pada umumnya, biar mereka mau untuk terjun di entrepreneur atau pengusaha. Pilihannya adalah pengusaha dulu, baru setelahnya itu yang lain-lain. Itu cara motivasinya Mas Arif bagaimana? Ya, saya memberi motivasi kepada para generasi muda sekarang ini ya. Jadi saya sering jadwal saya kalau 7:30 pagi itu ngopi di warung kopi. Dan itu banyak anak-anak muda itu yang ngopi di situ. Saya itu kadang memberi sebuah motivasi. Ayolah rek, mulailah belajar berpikir. Mulailah menjadi seorang pengusaha meskipun itu kecil. Belajarlah kecil-kecil, yang penting itu kita berjalan lah. Mulai dari kecil, kita usaha ada pun berapanya biaya, kita mulai dari usaha itu. Jangan menunggu kita punya uang banyak, baru bikin usaha. Kita bikin usaha dulu, biar bisa mendapatkan uang banyak. Itu saya. Berarti berani berusaha dan berani sukses. Iya, berani berusaha dan berani sukses. Itu yang paling penting. Dan mulailah, jangan menunggu kita punya modal banyak baru melakukan usaha. Kita balik mindsetnya, menggunakan logika yang dibalik. Kita punya usaha dulu, biar kita bisa mendapatkan uang yang banyak gitu. Berarti intinya untuk mendapatkan uang tidak terlalu sulit, apalagi di Kabupaten Kediri atau khususnya atau mungkin di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya tidak begitu sulit. Artinya kita hanya perlu bergerak kreatif sedikit aja dan tidak malu dan berani berproses, siap untuk sukses. Ngoten ya Mas? Iya, itu intinya sebenarnya. Berarti kalau saya boleh tahu, untuk calon-calon pengusaha yang ada di Kabupaten Kediri ini, itu bergeraknya itu mulainya harus dari kecil dulu atau menunggu besar, atau kita asal berusaha dulu sambil menikmati prosesnya, Mas Arif? Oke. Kalau untuk para anak-anak muda itu ya, kalau anak-anak muda itu, inilah, Nah, ini ya. ini dia lah. Ini produknya Mas Arif Ini. dari BPL soto ayam Lamongan. Lamongan WBL. Ini sebegini itu 11.000 ya. 11.000. Ini satu ekor ayam Ya. hanya dijadikan 16 porsi. Bayangkan 2 kilo lebih hanya dijadikan 16 porsi. Nggak kenyang ya Mas Arif ya? Kenyang. Jadi sekali makan sampai sendok terakhir itu pasti ada ikannya. Jadi dari sendokan pertama sampai sendok terakhir, kuah terakhir itu pasti ada ikannya. Karena itu dengan berat 2 kilo lebih hanya kita jadikan 16 porsi. 16 porsi ya. Berarti 11.000 kalau tim lapangan segini
Pasti. Sampai malam masih kenyang. Nggak perlu makan lagi Mas Arif. Iya. Boleh saya coba Mas Arif ya? Monggo, silakan Pak Yusron. Ya. Ini kalau yang mau original seperti itu. Nanti Ya. ada yang kesukaannya orang-orang itu ada kecapnya, ada ditambah sambelnya. Betul Mas Arif, enak. Nggih. Ini berarti ayamnya itu dari ayam petelur, ayam broiler atau ayam jantan atau gimana? Kita itu menggunakan ayam petelur yang sudah akhir itu loh. Jadi ayam petelur yang sudah produksinya telur itu habis, sudah nggak produktif lagi, akhirnya sama peternak ayam kan dijual. Nah itu kita menggunakan itu. Dan ayam kita itu selalu fresh. Jadi setiap habis maghrib itu, bagian pengiriman itu datang ke tempat penyembelihan kita, 100 ekor ayam kita sembelih, kita masak besok pagi, besok datang lagi. Jadi setiap hari itu kita membutuhkan 100 ekor ayam. Mantap Mas Arif. Terima kasih Mas Arif atas Sama-sama. tipsnya, atas motivasinya, dan semoga selalu sehat dan sukses. Dan yang terakhir, semoga Mas Arif bisa jadi usahanya bisa menjadi berkah buat masyarakat sekitar. Amin. Itu tujuan kita utama adalah Sekali lagi terima kasih. Salam pejuang pengusaha pejuang. Kita harus sukses. Para pengusaha muda itu harus sukses mulai dari kecil. Oke, kita itu dimulai dari ikut sebuah perusahaan dulu, warung dulu, nggak apa-apa. Kita itu perlu belajar ke orang. Jadi kalau kita menjadi seorang karyawan itu jangan hanya diambil uangnya, gajinya, tapi ambillah ilmunya para pengusaha-pengusaha itu. Bos-bos kita itu kita amati, kita cermati, gimana mereka sukses. Setelah itu cukuplah 3 tahun, 4 tahun, maksimal 5 tahun. Itu kita menjadi seorang karyawan. Setelah itu kita fix berani. Kita maju sendiri dengan tekad yang kuat, kita pasti bisa. Dan pasti sukses. Pasti sukses. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih Pak Yusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.